teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ramadanti dan di sini saya ingin menjelaskan sesuatu kepada teman-teman semua. Tetapi sebelum saya menjelaskan sesuatu tersebut, saya ingin bertanya nih ke teman-teman semua. Kira-kira manusia untuk dapat bertahan hidup, dia butuh apa ya? Kebutuhan utama manusia untuk bertahan hidup itu apa? Ada yang tahu nggak? Ya, benar. Oksigen merupakan salah satu kebutuhan utama manusia untuk dapat bertahan hidup, karena oksigen berfungsi dalam sistem pernafasan manusia. Lalu setelah kita tahu nih, kalau ternyata oksigen itu merupakan kebutuhan utama manusia untuk bertahan hidup, kira-kira ada yang tahu nggak oksigen itu dia bisa diperoleh manusia dari mana ya? Ada yang tahu nggak? Ayo jawabannya. Ya benar, oksigen dapat diperoleh manusia melalui tumbuhan hijau dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau tersebut. Lalu fotosintesis itu apa Kak? Bagaimana prosesnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan hal tersebut kepada teman-teman semua. Oleh sebab itu, mari kita simak video berikut ini. Jadi, fotosintesis itu adalah proses pembentukan senyawa organik atau karbohidrat dari senyawa anorganik yaitu karbon dioksida dan air menggunakan bantuan sinar matahari. Bisa kita lihat di sini teman-teman. Dalam gambar di sini kita bisa lihat itu ada contoh tumbuhan hijau yang dimana tumbuhan tersebut sedang mengalami yang namanya proses fotosintesis. Jadi air atau H2O akan diserap oleh akar tumbuhan dan disalurkan ke daun untuk membantu proses fotosintesis. Sementara karbon dioksida atau CO2 itu akan diserap langsung oleh stomata yang ada di daun. Nah, proses fotosintesis ini tentunya membutuhkan bantuan dari cahaya matahari yang diserap oleh tumbuhan. Hasil samping dari fotosintesis ini selain karbohidrat adalah oksigen yang berguna untuk proses pernafasan manusia. Nah, untuk membuktikan apakah fotosintesis itu benar-benar menghasilkan karbohidrat atau tidak, tentunya kita perlu yang namanya suatu uji. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji Sachs. Uji Sachs ini digunakan untuk menguji apakah proses fotosintesis itu benar-benar menghasilkan amilom atau karbohidrat atau tidak. Nah, langkah dari uji Sachs ini yang pertama adalah teman-teman menutup sebagian daun yang terkena sinar matahari dengan menggunakan aluminium foil. Nah, lama proses penutupan ini itu bisa bervariasi teman-teman, tetapi yang optimal penutupan itu dilakukan pada waktu pagi hari hingga malam hari dan besok paginya teman-teman baru bisa melakukan uji Sachs ini. Kemudian setelah hari selanjutnya teman-teman boleh memetik daun yang tadi telah teman-teman tutupi dengan aluminium foil dan teman-teman rebus dengan air agar tujuannya mematikan sel-sel yang ada pada daun. Kemudian setelah itu, teman-teman boleh merebus daun tersebut menggunakan alkohol. Tujuannya agar klorofil yang ada di daun tersebut larut. Dan setelah itu, daun yang telah direbus dengan alkohol, teman-teman itu bisa mengalirinya dengan air. Kemudian setelah itu, teman-teman menetesi daun tersebut dengan iodin tujuannya agar mendeteksi apakah benar dalam daun tersebut telah terjadi fotosintesis dan menghasilkan amilom. Nah, jika percobaan yang teman-teman lakukan itu berhasil, maka hasilnya adalah daun yang tidak ditutup oleh aluminium foil itu akan berwarna lebih gelap daripada daun yang ditutup oleh aluminium foil. Nah, itu tandanya bahwa daun tersebut sudah melakukan fotosintesis dan warna gelap pada daun tersebut menandakan adanya amilom atau karbohidrat pada daun sebagai hasil dari fotosintesis. Nah, setelah kita tahu nih, ternyata proses fotosintesis itu seperti itu dan ternyata ada uji yang dapat dilakukan untuk memastikan apakah benar fotosintesis menghasilkan amilom atau tidak. Sekarang, setelah kita mengetahui hal-hal tersebut, saya ingin bertanya lagi kepada teman-teman semua. Pertanyaannya adalah, mengapa uji Sachs dapat mendeteksi adanya amilom pada daun tumbuhan hijau? Mengapa? Ayo, ada yang tahu nggak teman-teman? Pasti kebanyakan teman-teman berpikir keras sekali ya, bahkan
kebingungan seperti gambar animasi di buah ini? Ya, saya pun juga seperti itu, tetapi setelah saya pelajari lebih lanjut, ternyata begini teman-teman jawabannya. Untuk menjawab soal tersebut, teman-teman tuh harus tahu dulu proses fotosintesis yang ada di tumbuhan hijau itu seperti apa. Karena tadi setelah saya jelaskan, maka di sini saya pertegas lagi ya teman-teman. Ini ada karbon dioksida dan juga air yang telah diserap oleh tanaman. Karbon dioksida dan air dalam tubuh tanaman tersebut akan digunakan sebagai bahan utama untuk melakukan fotosintesis yang dibantu oleh cahaya matahari dan satu lagi teman-teman, yaitu klorofil. Sehingga tumbuhan hijau tersebut dapat menghasilkan glukosa atau amilum dan oksigen. Nah, klorofil ini adanya di mana sih teman-teman? Ada di mana yo? Ada yang tahu nggak? Yap, benar. Klorofil itu utamanya ada di daun. Kalau tadi kita memetik daun dan mengujinya menggunakan uji sak, sekarang daun yang telah kita uji tersebut atau daun dari tanaman yang sama bisa kita petik dan kita amati di bawah mikroskop sehingga kita bisa melihat bagian-bagian dalam daun tersebut. Yang pertama, ada Palisade parenchyma, kemudian ada Spongiparenchyma atau parenchyma bunga karang, kemudian ada Vascular bundle atau berkas pembawa angkut, kemudian ada stomata. Lalu pertanyaan saya, klorofil yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis itu ada di mana? Apakah ada di Palisade parenchyma, atau di parenchyma bunga karang, atau di berkas pembawa angkut, atau jangan-jangan ada di stomata? Di mana teman-teman? Ada yang tahu nggak? Iya benar. Klorofil yang ada di daun tumbuhan hijau itu yang pertama ada di Palisade parenchyma. Nah, Palisade parenchyma ini yang paling banyak mengandung klorofil. Kemudian kedua, selain Palisade parenchyma, di parenchyma bunga karang atau parenchyma spons ini juga terdapat klorofil. Jadi, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah ya karena di daun tumbuhan hijau itu ada klorofil yang membantu proses fotosintesis dari tanaman. Kalau nggak ada klorofil, fotosintesis nggak bisa jalan dong. Ya kan teman-teman? Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa.